Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh berantai bernama Zhang Bin, atau kita panggil saja dia Bin. Kini ia sedang ingin melakukan aksinya. Targetnya sekarang adalah seorang sopir taksi yang ada di sampingnya. Saat berkendara, Bin menyuruh si sopir untuk berhenti sebentar dengan alasan ingin buang air kecil, tetapi saat Bin dan komplotannya melancarkan aksinya, tiba-tiba terdengar suara mobil polisi dari arah belakang. Mereka semua pun segera berpura-pura sedang tidak terjadi apa-apa agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Saat di perjalanan, si sopir sempat bernegosiasi agar Bin melepaskannya, dan si sopir berjanji tidak akan melapor ke polisi. Tentunya, Bin tidak percaya begitu saja. Ketika semua penjahat itu lengah, si sopir segera melakukan perlawanan, sehingga inilah yang terjadi. Beralih ke sebuah hotel Dongpong, kita diperkenalkan dengan kepala kepolisian bernama Kapten Wu yang kini sedang melakukan tugas penangkapan seorang penjahat bernama Wang yang kini sedang jajan di sebuah hotel untuk memuaskan birahinya. Setelah Wang masuk ke kamar dan ingin cocok sambal dengan wanita pilihannya, para kepolisian segera masuk ke hotel tersebut untuk melakukan penangkapan. Ya, Wang menyandera salah satu wanita penghibur. Ia mengancam akan membunuh wanita tersebut jika para polisi tidak mau mundur dan meletakkan senjata mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Sekarang kita beralih ke sebuah bengkel tua. Di sana ada dua kakak beradik bernama Guan Lin si kakak dan Guan Chao si adik. Saat mereka berdua ingin sarapan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menerobos masuk ke bengkelnya dan hampir menabrak mereka berdua. Yang ternyata itu adalah Bin dan komplotannya. Tujuan Bin datang ke bengkel tersebut adalah untuk meminta Guan Lin membersihkan mobil dan menggantikan plat mobil tersebut. Tetapi saat Guan Lin melihat ada mayat di dalam mobil, ia pun langsung menolaknya. Yang karena salah satu rekan Bin terus memaksa, Guan Lin pun terpaksa langsung menghajar mereka semua. Terjadi pertarungan sengit 3 lawan 1, di mana Bin mencoba ingin menabrak Guan Lin dengan mobil, tetapi Guan Lin sempat menghindar. Dan di saat itu juga, Guan Chao tiba-tiba muncul memanggil si kakak. Sontak, hal itu membuat si adik jadi incaran Bin, sehingga ya, Guan Lin dipukul oleh Bin dengan kunci Inggris yang membuatnya langsung tersungkur. Si adik yang melihat kakaknya dalam bahaya pun mencoba menolongnya dengan cara menggigit tangan Bin. Dan saat si adik ingin disakiti, Guan Lin kembali bangkit dan mencoba menahannya. Dan Guan Lin segera menyuruh si adik untuk segera pergi dari sana. Tak lama setelah kejadian selesai, tim kepolisian pun berdatangan. Di situ, Kapten Wo diberitahu bahwa ada 3 korban yang tewas. Dari sini, kita semua tahu bahwa Bin adalah seorang pembunuh berantai yang dikenal dengan metode membunuhnya dengan cara mencongkel mata para korbannya dengan menggunakan pensil. Kini, Bin juga menjadi buronan nomor 1 di kotanya. Sedangkan Kapten Wu sampai sekarang belum mendapatkan petunjuk yang jelas
untuk menangkap Bin si pembunuh berantai. 一共几个人啊？3个。把这个嫌疑人的外貌特征画出来。 7 tahun berlalu dan kita beralih ke sebuah rumah sakit. Perkenalkan, ini adalah keluarga Bin. Ada si istri bernama, kita panggil saja Siti, seorang tunawicara, yang dimana selama 7 tahun Bin tidak melakukan pembunuhan lagi karena ia sudah memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi kondisinya sekarang sungguh memprihatinkan. Tak lama seorang dokter memberitahu bahwa anak Bin tidak jadi dioperasi dengan alasan bahwa ada pasien lain yang sangat kritis dan harus segera dioperasi. Si dokter menambahkan jika ia hanya disuruh oleh atasan, yaitu Direktur Liu. Ini orangnya. Bin yang kecewa pun langsung meluapkan emosinya kepada Liu yang sedang melakukan wawancara. 这是我们集团。大姐，上，我能整死你！老板，原先赔钱他家的。 Setelah kejadian tadi siang, Bin langsung memanggil anak buahnya ke markas. Ada Shuan berbadan tinggi besar dan juga Yaoji. Ini orangnya. Bin menceritakan tentang kejadian tadi siang yang dialaminya. Di situ, Bin juga berencana mau melakukan perampokan mobil mewah milik Direktur Liu sekaligus menghabisinya. Bin menugaskan Shuan untuk menyiapkan semua alat yang dibutuhkan, sedangkan Yaoji ditugaskan untuk mengawasi setiap kegiatan yang ada di rumah Liu. 你找点干活的东西。 没有大的。 Kembali ke Kapten Wu, saat ia sedang latihan di kantor, tiba-tiba ada panggilan dari pos pemeriksaan bahwa ada seorang curanmor yang menerobos pos pemeriksaan dan menabrak mobil polisi. Kapten Wu segera meluncur dan mengejar mobil tersebut, dan saat Kapten Wu mengejar curanmor tersebut, tiba-tiba muncul mobil berwarna silver yang ternyata ya, itu adalah Guan Chao, adik dari Guan Lin yang dibunuh 7 tahun yang lalu. Kini ia sudah beranjak dewasa. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali tancap gas mengejar curanmor tersebut lewat jalan lain. Sehingga inilah yang terjadi. Ternyata curanmor tersebut adalah Shuan. Saat ia kabur ke dalam gang, sempat dihalau oleh para polisi namun masih bisa melarikan diri. Ketika Shuan sampai di jalan raya, ia langsung mengambil paksa motor orang saat berkendara dan kabur dari sana. Tetapi sekembalinya Shuan ke markas, ia langsung dimarahi oleh Yaoji karena gagal melaksanakan tugas. Tetapi tidak sampai membuat Bin marah, yang karena Shuan merasa bersalah, ia pun nekat mau bunuh diri menggunakan pisau yang ada di atas meja. Tetapi 都已经发生了，想办法。这事儿处理完之前哪儿也不准去，去得最好替死对付。 terlihat Bin dengan istrinya ada di klub malam. Mereka berencana mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam agar bisa mengecoh para kepolisian. Ketika mereka sudah mendapatkan targetnya, Siti pun langsung beraksi dengan cara menggoda si pria tersebut dan mengajaknya colek sambal di rumah pria itu. Setelah memastikan pria tersebut mati, Bin menyalakan tabung gas yang ada di sana dan meninggalkan sebuah pensil di dekat pria tersebut agar seolah-olah ia sudah tewas terkena ledakan. Keesokan harinya, tim kepolisian pun melakukan investigasi di TKP, namun Kapten Wu kembali dibuat kebingungan karena salah satu petugas di sana menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang tewas tersebut sangatlah mirip dengan si pembunuh berantai.
Kapten Wu kembali mengadakan rapat untuk membahas pembunuh berantai tersebut. Ia menyuruh rekan-rekannya menyebar berita palsu ke semua media supaya si pembunuh merasa terancam dan juga diharapkan bisa mengurangi kasus pembunuhan. Tak lama, Bapak Kapolres memanggil Kapten Wu ke ruangan. Intinya, Pak Kapolres meminta Kapten Wu menyerahkan kasus ini kepada Kapolda. Sontak hal itu membuat Kapten Wu kesal. 开什么玩笑？跟我七年了，有完没完了你？ Kembali kepada komplotan curanmor yang karena tugas sebelumnya gagal, Bin merubah rencananya yaitu menyuruh Yaoji untuk menyamar menjadi supir pribadi Direktur Liu supaya mempermudah aksi mereka nantinya. 你是老师家那弟弟是吧？ 啊，是的，是的。 Sedangkan Bin sendiri, ia mendatangi seorang bos besar penadah barang curian. Ia bernama Shin. Kedatangan Bin kemari bermaksud untuk meminta tolong secara langsung agar si bos mau mencarikan pembeli mobil mewah yang akan ia curi nantinya. Setelah negosiasi panjang lebar, si bos pun akhirnya setuju dengan kesepakatan yang dibuat. Selain itu, Bin juga menyiapkan hadiah untuk si bos, yaitu para wanita cantik. Namun wanita yang dipilih si bos adalah 全部都唔啱我，我中意你。 Ya, sontak hal itu membuat Bin marah dan meninggalkan tempat tersebut. Tetapi sang istri menolak dan akan tetap memenuhi keinginan si bos. Sempat dilarang oleh Bin, tetapi sang istri beralasan ini semua demi anak mereka. Yang karena tak ada pilihan lain, Bin pun hanya bisa pasrah dan meninggalkan tempat tersebut. Saat Bin menunggu di mobil, ia mencoba menenangkan diri dengan cara membeli kue yang ada di warung dekat sana. Tak lama, ia juga ditelepon oleh bibi yang menjaga anaknya. Ia memberitahu bahwa Bin harus segera melunasi tunggakan rumah sakit. Ketika istrinya kembali ke mobil, Bin menceritakan bahwa ia butuh uang untuk melunasi biaya rumah sakit. Yang karena ia tak punya uang sebanyak itu, Bin pun kembali merencanakan pencurian dengan istrinya agar bisa melunasi semua pembayaran. Beralih kepada Guan Chao, ia tiba-tiba kedatangan Kapten Wu yang sembari membawa sayuran dan lauk untuk dimasak. Tujuan Kapten Wu ke tempat Guan Chao adalah untuk mencari informasi tentang seorang penadah mobil curian. Guan Chao pun memberitahu bahwa ada seorang penadah mobil yang cukup terkenal. Tanpa pikir panjang, setelah selesai makan mereka berdua langsung berangkat. Ya, inilah Jiu, orang yang mereka cari. Sesampainya Guan Chao dan Kapten Wu di sana, Jiu tiba-tiba marah kepada Guan Chao karena ia merasa sudah ditipu olehnya. Karena Guan Chao telah menjual mobil rongsokan kepada Jiu. Yang karena Jiu keburu emosi, Kapten Wu berusaha untuk menenangkannya, tetapi setelah perkelahian selesai, akhirnya Jiu mau buka suara untuk menjawab semua pertanyaan Kapten Wu. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Kapten Wu dan yang lain segera meninggalkan tempat tersebut dan akan kembali lagi besok hari. Malam pun tiba, terlihat Siti sedang melancarkan aksinya yang mana korbannya adalah seorang pria berkacamata. Yang karena Siti adalah seorang tunawicara, ia menuliskan pesan lewat kertas. Di situ ia berpura-pura ingin menumpang karena mau menjenguk anaknya di rumah sakit. Karena si korban merasa kasihan, ia pun mau memberi Siti tumpangan. Saat di perjalanan, Siti meminta berhenti di area yang sepi. Setelah itu muncul Bin masuk lewat pintu belakang dan dikira si korban sudah mati. Bin dan Siti pun berniat membuang si korban ke laut. Tetapi si korban tiba-tiba bangun dan mencoba membuka pintu bagasi sehingga
Sesampainya di markas mereka, Bin meminta Yaoji untuk membersihkan mobil tersebut agar bisa segera dijual. Setelah itu, sempat terjadi ketegangan antara Siti dan Bin. Siti bertanya apakah anak mereka akan ikut kabur ke luar negeri nantinya. Bin pun menjawab, pasti akan dibawa tetapi bukan sekarang. Yang karena mereka berdua sama-sama emosi, akhirnya Bin pun sempat memukul istrinya. Namun tak berselang lama, mereka segera berbaikan lagi. Keesokan harinya, Kapten Wu kembali menemui Jiyu untuk melakukan transaksi mobil curian milik Bin yang baru saja ia dapat kemarin. Saat mereka mulai melakukan transaksi, Jiyu mencoba meyakinkan Bin agar ia percaya, tetapi Bin sempat curiga kepada Jiyu karena biasanya ia sebelum membeli, Jiyu selalu melakukan pengecekan barang terlebih dahulu. Sedangkan sekarang, Jiyu malah langsung mengiyakannya, yang karena Bin perlu uangnya sesegera mungkin, Bin pun akhirnya setuju walaupun ia sempat curigai Jiyu, dan transaksi pun akan dilakukan nanti siang. 明天时间地点我给你发过去。 Setelah transaksi lewat telepon selesai, Bin menemui Shouan untuk mengajaknya menjual mobil curian itu. Shouan pun segera melakukan perintah Bin. Tak lama, datang Kapten Wu beserta semua pasukannya yang sudah menyamar tanpa diketahui oleh Bin. Kapten Wu diberitahu oleh Bin lewat telepon untuk mengikuti mobil yang ada di depan mereka. Sesampainya di tempat pom bensin dan ingin melakukan transaksi, Shouan keluar dari mobil dan melihat orang yang ada di dalamnya, yang ternyata adalah polisi yang pernah ingin menangkapnya. Sehingga inilah yang terjadi. Yang karena Shouan tak ingin mengecewakan Bin untuk kedua kalinya, ia pun nekat mandi dengan bensin dan membakar dirinya sendiri, sehingga ketika Bin pulang ke markas, ia sudah ditunggu oleh anak buah Shin. Mereka pun langsung membawa Bin menghadap si bos. Sesampainya di tempat Shin, Bin langsung menjelaskan bahwa ini cuma kesalahan kecil dan ia akan tetap membawa mobil mewah yang sudah ia janjikan kepada Shin. Namun si bos tak percaya begitu saja, sehingga ketegangan antara Shin dan Bin akhirnya pecah. Dan sedangkan Shouan sendiri ternyata masih selamat dan dirawat di rumah sakit. Namun ia mengalami luka bakar yang cukup serius. Tak lama muncul Guan Chao yang datang langsung marah-marah, tetapi ia langsung diusir oleh Kapten Wu. Saat perhatian semua polisi teralihkan, tiba-tiba setelah urusan rumah sakit selesai, Kapten Wu kembali mengadakan rapat yang pada intinya kasus ini sudah mulai terpecahkan dan Kapten Wu yakin pasti akan menangkap si pembunuh berantai. Kali ini Kapten Wu teringat dengan seorang bos penadah mobil curian yang cukup terkenal yang diyakini hanya orang inilah yang mampu membeli mobil yang akan dicuri para komplotan si pembunuh berantai, dan mereka pun segera menuju ke tempat si penadah tersebut. Tetapi setelah Kapten Wu diberitahu bahwa kasusnya akan diambil alih Polda, Kapten Wu pun segera pergi ke kantornya. Pak Kapolres menegaskan bahwa ia akan memberikan tugas ini kepada Polda dengan alasan Kapten Wu tidak bisa menangkap si pembunuh berantai tersebut. Padahal sudah 7 tahun lamanya, yang karena Kapten Wu menolak, Pak Kapolres pun membebas tugaskan Kapten Wu saat itu juga. 我命令即刻停止。 Beralih kepada Yaoji, kini ia sedang menyamar menjadi pelayan di rumah Direktur Liu, dan Yaoji sendiri berhasil membunuh sopir pribadinya agar nantinya Yaoji bisa menggantikan si sopir untuk mengantar Direktur Liu ke pelabuhan. 哎呀，这个车可不好订，就等了足足1年多。你想想吧，把车暂放在码头，我说这怎么可能？
Saat di perjalanan, Yaoji pun berhenti di tempat sepi agar Bin bisa masuk ke dalam mobil. Tanpa basa-basi, Bin langsung menodongkan senjata api dan mengutarakan niatnya. Bin menyuruh Liu untuk menelepon asistennya agar anak buahnya yang menjaga kontainer tersebut pergi dari sana. Saat Bin lengah, Liu pun nekat merebut senjata Bin, sehingga inilah yang terjadi. Setelah membuang jasad Liu, mereka menyadari bahwa ban mobilnya pecah, yang karena tidak ada ban cadangan, mereka pun mendatangi bengkel terdekat. Sesampainya di bengkel tersebut, ternyata mereka tidak memiliki ban yang sama. Namun si pemilik bengkel meminta bantuan temannya yaitu Guan Chao untuk datang ke bengkelnya dan membawa ban cadangan. Setelah bannya diganti, tiba-tiba Guan Chao melihat seseorang yang ada di dalam mobil tersebut, sehingga di sisi lain, para polda mencegat truk yang diduga membawa mobil mewah tersebut, tetapi ternyata itu adalah mobil palsu yang sudah direncanakan oleh Yaoji. Sedangkan Yaoji dan Bin berhasil merebut truk yang asli. Ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan, ada beberapa polisi yang mengikutinya, sehingga inilah yang Bin lakukan. Sesampainya di pelabuhan, Bin dan Yaoji langsung melakukan transaksi dengan anak buah si bos penadah yang sudah tewas waktu itu. Ketika mobilnya dipastikan aman, mereka pun memberikan uang yang sudah dijanjikan. Setelah transaksi selesai, tiba-tiba muncul Guan Chao yang mengendarai mobil dengan melaju kencang dan ketika mobil Guan Chao ditembak secara brutal, tiba-tiba muncul Kapten Wu yang langsung membawa Guan Chao kabur ke dalam area kontainer. Bin pun memerintahkan semua orang untuk mengejar mereka. Terjadi adu tembak antara Kapten Wu dengan Bin. Saat Kapten Wu ditendang jatuh, Bin segera mengisi peluru shotgunnya dan bersiap menembak Kapten Wu, tetapi Guan Chao sempat menghalanginya. Tetapi karena Guan Chao tidak bisa bertarung, Bin pun dengan mudah membanting Guan Chao ke lantai. Setelah itu, ia kembali bertarung dengan Kapten Wu, dan saat Kapten Wu mulai terpojok karena lehernya dicekik menggunakan tali, Guan Chao kembali bangkit untuk menolong Kapten Wu, tetapi yang karena para polisi mulai berdatangan, Bin pun mengajak Yaoji untuk pergi dari sana dan membawa uang tersebut. Tetapi Yaoji sudah tewas akibat penyakitnya yang tiba-tiba kambuh, sehingga Bin memutuskan untuk pergi sendirian. Tetapi ya, Bin pun ditembak oleh Guan Chao. Tak puas dengan hal itu, Guan Chao kembali meluapkan emosinya dengan cara memukuli Bin yang sudah tak berdaya.